Tadi saya lihat Kak Ya. Nunu kok jalan-jalan seperti kebingungan atau gimana? Apakah lagi merasa khawatir, cemas, gelisah, resah dan gelisah? Ini kebetulan ada teman yang telepon. Mm-mm. Dia itu takut banget sama tisu. Aneh Tisu? kan? Iya. Loh, tisu kan bagus tuh untuk ngelap Nah, wajah itu gitu. dia ada satu rasa takut atau cemas terhadap tisu, bahkan melihat tisu aja dia menghindar. Nah, ini buat saya jadi ingat terhadap apa ya? Dia tanya begini, apakah gua itu mengalami satu trauma atau kejadian yang traumatis gitu. Kemudian saya jelaskan bahwa bedanya trauma atau kejadian yang traumatis dengan ini yang dia alami ini adalah sebetulnya lebih ke fobia ya, fobia. Nah, bedanya aku tadi teleponan ya, dan aku jelaskan ke dia bahwa beda antara trauma dengan fobi. Kalau trauma itu betul-betul dia mengalami satu kejadian yang memang intens sekali dan memang berbahaya. Misalnya dia trauma masuk ke kebun binatang karena di situ ada harimau dan mungkin dia pernah mengalami sesuatu kejadian yang intens dari harimau itu ya. Atau misalnya dia trauma melihat orang yang rambutnya gondrong karena mungkin dia pernah di jalan raya pada waktu bawa mobil diketok-ketok sama orang yang rambutnya gondrong, kemudian mengalami satu hal kekerasan. Itu betul, itu trauma dan mengalami hal yang kejadian yang sesungguhnya dan memang penyebabnya adalah sesuatu yang mengancam jiwanya. Kalau fobia nggak begitu. Kalau fobia itu lebih ke arah ada hubungan asosiatif antara benda dengan satu kejadian yang lainnya. Misalkan trauma, fobi terhadap tadi dia kan tisu ya. Apa sih tisu bisa melakukan apa sih? Nggak bisa melakukan apa-apa. Orang kita taruh di hidung pun juga nggak mengancam kan. Ternyata kejadian saya tadi kepikiran dia itu pernah mengalami kaget karena petir. Dia sangat takut dengan petir. Nah, mungkin ini ada hubungannya. Mungkin pada waktu dia mengambil tisu, kemudian terjadi petir atau dia mendengar suara petir, kemudian suara itu dia hubungkan dengan tisu, sehingga pada waktu petirnya itu sudah tidak ada, dia melihat tisu, maka dia teringat dengan petir, dan setiap kali dia melihat tisu, maka dia mengalami fobi terhadap tisu tersebut, ketakutan yang berlebihan terhadap terhadap tisu, meskipun si tisu itu tidak bisa mengancam jiwanya atau melukai dia. Itu yang disebut dengan fobia. Jadi seperti ada asosiasi antara tisu dengan petir gitu ya. Betul. Akhirnya jadi fobia. Betul. Di dalam fobia itu biasanya harus ada hubungan asosiatif ya, antara benda yang tidak mengancam tersebut dengan sesuatu yang dikaitkan dengan benda tersebut. Oh begitu. Nah, Ya. Misalnya begini nih. Ya. Ada orang takut sama badut. Ya. Itu trauma atau fobia? Baik. Padahal badut itu kan lucu. Hal ini terjadi dengan teman saya, seorang artis yang ngetop banget, saat ini juga ngetop banget. Dia takut sekali dengan balon. Dan setelah saya tanya apa yang terjadi, bahwa dia pernah di dalam satu pesta ulang tahun waktu dia masih kecil, ada balon meletus dan meletusnya persis di dekat mata dia. Yang warna mana tuh yang meletus? Kalau yang pertama sih merah ya. Ya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Oh, jadi hijau yang meletus pertama ya. Jadi dia mengalami satu kejadian yang atau fobia terhadap balon. Apa sih bisanya balon? Balon kan nggak bisa membuat kita menjadi terlukai atau bahkan sampai meninggal, kan enggak. Tetapi dia mengalami kejadian yang kurang nyaman, yaitu pernah di satu pesta balon tersebut meletus di dekat mata dia. Kuping dia juga pengeng atau istilahnya ya, jadi budak karena letusan tersebut. Dia kaget, kemudian matanya pun juga menjadi sedikit ada menderita lah saat itu. Nah, pada saat itu dia mengalami ada balon meletus di dekat muka dia gitu ya, dan dia kagetnya luar biasa. Kemudian hal tersebut dihubungkan dengan badut. Karena di panggung waktu itu ada badut.
Jadi dia mengalami dua fobia. Satu fobia terhadap balon karena pernah membuat dia mempunyai pengalaman traumatis terhadap balon. Kemudian juga ada badut. Badut ini sebetulnya hanya hubungan asosiatif dengan balon pada saat dia merasa kaget dengan adanya balon meletus. Dia melihat badut, akhirnya si badut ikut menjadi bagian yang membuat dia menjadi cemas setiap kali melihat si badut. Itu yang dinamakan dengan fobia. Nah, solusinya gimana mengatasi fobia ini? Memang ada beberapa teknik atau cara untuk mengatasi orang-orang yang mengalami fobia ya. Salah satunya adalah desensitisasi sistematis namanya ya. Itu salah satunya saja. Yaitu kan toh penyebabnya toh tidak sesuatu yang membahayakan jiwanya. Jadi misalnya dia takut terhadap balon. Salah satu terapinya, salah satu ya, adalah mendekatkan si balon tersebut dari jarak jauh dulu. Dia melihat balon tersebut. Kemudian terapisnya mengatakan bahwa nggak terjadi sesuatu kan. Kemudian setelah dibicarakan, dikasih konseling, balonnya dideketin. Makin lama makin mendekat sampai akhirnya dia bisa memegang balon dan dia percaya bahwa balon tersebut tidak bisa membuat dia menjadi cedera.